Shalom Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Bolehkah dengan sukacita memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Berbagi damai sejahtera di hari Minggu. Jarang-jarang kita berjumpa di ibadah hari Minggu seperti ini. Berbagai jemaat yang hadir. Bapak Ibu, jika saudara melihat, kalau saudara membaca dan melihat kisah, Daniel bisa menafsirkan mimpi, itu biasa. Ahli nujum melakukannya. Tapi mengetahui mimpi orang yang dia nggak ngomong, itu sesuatu banget. Oke? Kalau Bapak Ibu kemudian dapat melihat kisah Menel, Tekel Urkafsim itu, tulisan di dinding, dan dia tafsirkan, itu sesuatu yang wow. Ketika Daniel bisa lolos dari gua singa, itu kisah-kisah yang luar biasa anak-anak sekolah minggu. Tapi pernahkah Bapak Ibu penasaran, kok bisa Daniel seperti itu? Bukan nabi ya, dia bukan nabi. Kalau saudara baca yang dibacakan tadi, itu adalah bangsawan dan turunan raja. Dia tidak punya karunia nabiim. Tidak, dia bangsawan biasa kok. Makanya ini ada apa? Kok bisa mereka berempat memiliki kemampuan yang luar biasa seperti itu? Ternyata semua kisah hebat tentang Daniel dimulai dari persoalan dia makan atau tidak makanan yang disajikan raja. Kalau saudara menikmati kisah hebat tentang Daniel, itu sebenarnya bermula dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Itu kisah awal untuk menyebut tentang dari mana dan bagaimana sampai Tuhan naksir Daniel dan menganugerahkan beberapa karunia yang luar biasa. Saya mau tunjuk Bapak Ibu karunia-karunia yang dimiliki oleh 4 orang ini. Yang pertama ayat yang ke-9, Hesed, itu sifat ilahi yang disebut dengan kasih karunia. Itu dikasih kepada Daniel melalui pejabat istana. Lalu tolong lihat ayat 17. Mereka beroleh pengetahuan, kepandaian, sastra dan hikmat, mempunyai pengertian ini yang luar biasa. Berbagai penglihatan dan mimpi. Jadi dari mana dia tahu tentang mimpi itu? Dari ketika dia berkata, no, saya tidak mau makan makanan raja. Keren gak? Kisah itu bermula dari sini. Karena itu saya kira kita harus cari tahu. Kita gali teks ini untuk kenal bagaimanakah Daniel itu. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kisah ini menjadi menarik karena ini di masa pembuangan Babel. Ada 3 kali gerakan penyerangan Babel, 605, saya punya catatan 597, 586 sebelum Masehi. Nah, pada penyerangan kedua lah Nebukadnezar kemudian mengalahkan, lalu mengambil perkakas. Bapak Ibu penasaran kenapa harus diambil perkakasnya? Itu tradisi peperangan zaman dulu. Hal-hal yang berhubungan dengan spiritual satu bangsa dan sebagai simbol, itu harus dibawa sebagai simbol kemenangan, bukan cuma menang perang, tapi juga kemenangan dari kuasa-kuasa ilahi pemilik bangsa. Maka kalau Nebukadnezar membawa peralatan bait Allah, itu proklamasi Tuhannya mereka, aku berhasil kalahkan. Makanya dibawa perkakas itu dan masuk ke rumah dewa-dewanya. Itu prinsip banget pada zaman itu. Diambil dengan sengaja. Oke, ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, ternyata dibawa juga para turunan-turunan bangsawan dan melakukan proses ikatan dinas. Belajar 3 tahun ikatan dinas. Itu saudara bisa menemukannya di ayatnya yang ke-5. Lalu kemudian mereka harus bekerja kepada raja. Dan Alkitab menyoroti dari sekian banyak pemuda itu, ada 4 yang sangat menonjol. 4 orang itu, saya suka karena bahasa arti-artinya bagus nama itu. Daniel, yang berarti Allah adalah hakimku.
Dia kemudian diganti namanya, mengganti dari nama orang Kasdim atau Babel dengan sebutan Belsasar. Belsasar itu berarti kiranya ibu dewa Bel melindungi raja. Kemudian yang kedua Hanaya, yang berarti dikasihi Tuhan, dikasih nama Sadrak. Dalam bahasa Babel itu berarti disinari oleh dewa matahari Bah. Lalu ada Misael yang berarti siapakah Allah, dikasih nama Mesak yang berarti hamba dari dewa Sak. Kurang populer nama ini, tapi yang paling populer ini nama keempat. Asaraya yang berarti Tuhan adalah penolongku, dikasih nama ini dia, Abednego. Ini paling populer di GPIB, Abednego. Hati-hati, dia punya arti jelek. Hamba dari dewa nego. Ganti akte kelahiran sudah nggak pas ini. Hamba dari dewa nego. Bapak Ibu, itu dorang diproses 3 tahun. Tapi yang menarik perhatian saya adalah mengapa nama itu diganti. Lalu mengapa kemudian harus minum dari pelaburan raja, adonan yang disiapkan untuk raja dari meja raja. Ternyata ada simbolnya. Ini bicara soal hal politis, ini bicara soal hal budaya, ini bicara soal hal spiritual atau rohani. Ketika nama itu diganti, mereka dipisahkan dari budaya Yahudi yang identik dengan penyembahan kepada Elohim. Dan ketika nama mereka diganti dengan penyembahan para dewa, seakan mau memutuskan rantai spiritual mereka dengan Allah. Catatan penting untuk saudara ketahui dalam tradisi Yahudi, pemberian nama itu sangat penting. Oh, sangat penting. Tiap orang yang kasih nama A atau B, dia punya arti. Ke depan dia jadi sesuatu yang luar biasa. Bayangkan nama Daniel, Misael diubah dan diganti menurut nama-nama penyembahan mereka. Ini mau bicara soal terputusnya relasi spiritual dengan sengaja dibuat oleh Babel. 4 orang ini alami. Di sisi yang lain, secara politis dan budaya, kami ganti warga negara. Sudah bukan lagi Babel, engkau bukan siapa-siapa lagi. Dan sekarang dengan sengaja kami ambil dan angkat menjadi warga kami. Itu bicara soal apa? Mereka kehilangan identitas. Jadi ketika bicara kisah ini bukan kisah biasa Bapak Ibu. Ini perampokan identitas. Untuk 4 orang. Menolak Kabel, Daniel dan teman-teman? No. Mereka nunut. Mereka masih kompromi soal itu. It's okay. Kalau kalian mau tarik kami, no. Ini bisa dibuktikan darah kami masih turunan Abraham. Terserah mau ganti nama. Kalau kalian mau ganti dan memutuskan hubungan rohani kami dengan Tuhan kami, tidak masalah. Karena soal iman soal di sini. Mereka masih tolerir. Soal ini masih dikompromi. Tapi menarik perhatian saya ketika soal makanan, Daniel bilang tidak. Kenapa Bapak Ibu? Ada hal yang prinsip soal makanan. Silakan baca di kitab Keluaran sampai Ulangan. Saudara akan menemukan hal yang luar biasa. Soal barang masuk ke mulut, Tuhan atur secara detail. Sebelum masuk ke mulut, prosesnya kayak apa? Diatur secara detail. Jenis daging yang boleh dimakan, diatur Tuhan secara detail. Dan Daniel lihat, ini enggak sesuai. Ini enggak sesuai. Dan ini sangat prinsip. Ketika saya makan, saya melanggar perintah Allahku. Kalian boleh kasih putus hubunganku dengan Tuhan melalui namaku. Kalian boleh hilangkan identitasku, silakan. Dengan cara mengganti namaku, it's okay. Tapi kalau aku harus merusak secara pribadi hubungan dengan Allahku, tidak. Gila enggak? Ini prinsip yang luar biasa. Dan dia bilang, saya tidak mau makan. Karena kita enggak dapat penjelasan Bapak Ibu ya, daging macam apa ya. Kita enggak dapat. Karena anggur itu memabukkan, ada bagian tertentu dalam Taurat yang dilarang. Cara penyajian mungkin jadi persoalan Daniel atau hal yang lain. Tapi yang saya bilang adalah dia tahu bahwa hal ini kalau dia makan, dia sendiri yang dengan sengaja memutuskan hubungan dengan Tuhannya. Kalau orang lain yang kasih putus, tidak masalah. Tapi kalau dia makan, dia sendiri yang ngambil sikap untuk kompromi tentang ketaatan atau tidak. Dan dia bilang, tidak. Bahkan kalau saudara baca lebih jauh Bapak Ibu, ini keren banget. Ganti daging itu dengan sayur, anggur itu dengan air. Uji kami 10 hari.
benar. Bukan soal apa yang masuk dalam mulutnya yang membesarkan mereka dengan hikmat. Tapi soal apa yang keluar, Tuhan Yesus bilang ketaatan. Dan ketika diuji sampai 10 hari dan benar terjadi, Alkitab bilang mereka dikaruniai pengetahuan demi pengetahuan, kemampuan penglihatan dan penafsiran mimpi. Itu bermula dari soal ketaatan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Sebuah ilustrasi, nah, supaya anak-anak kita sedikit mungkin boleh dengar, kesian. Tadi selalu bahasa serius, dorong ini apa ngomongnya pendeta ini? Katanya gereja ramah anak, tapi saya tidak dapat apa-apa. Shalom adik-adik, anak-anak. Udah nggak usah terlalu panjang kali. Suatu kali ada anak yang bermain di halaman rumahnya dan dia kaget, tiba-tiba bunyi keras banget di atas. Pas dia lihat pesawat, dia lompat-lompat. Papanya lagi jaga dia dari depan rumah. Papa, pesawat. Dia lari ke arah manapun, halamannya cukup luas, ke arah manapun pesawat dia kejar terus. Baru mulai dia jempol ukur. Papa, jempol, kecil banget. Sambil lihat pesawat itu dan kejar, cuma kecil. Papanya bilang, enggak, besar nak. Ayo ganti baju, kita pergi. Rumahnya tidak jauh dari bandara. Papanya bawa anak itu ke bandara. Tahu enggak? Ini bukan di Indonesia ya, di luar negeri ada akses untuk bisa lihat lebih dekat tempat parkir pesawat itu. Pas dari parkiran menuju ke dekat hanggar di mana dorang bisa view lewat ram-ram itu, pagar besi yang ini. Anak itu ndak berhenti menatap dari parkiran sambil jalan. Cuma satu, wow, tak buka DP mulu. Rasa-rasa mau malele DP gini-gini. Wow, besar gitu. Papa, besar. Sampai di depan itu, besar. Papa, pokoknya amazing banget dia rasa. Lalu papanya berjongkok di kakinya dan bilang, begini sayang, kalau jauh benda itu darimu, makin jauh, makin kecil engkau lihat. Tapi kalau kau sudah dekat, makin besar kau lihat. Saya mau tambahkan penjelasan papanya. Semakin dekat engkau dengan Tuhanmu, engkau dapat melihat dan merasakan besarnya Almighty God itu. Tapi semakin engkau jauh dari Tuhan, engkau tidak merasakan kebesarannya. Dan kalau saudara tanya, mengapa dorang gila-gilaan seperti itu untuk tetap bertahan dalam iman? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Jawaban saya cuma satu. Mereka cukup dekat dengan Tuhan untuk lihat kebesarannya dan luar biasanya dia. Dan tidak mau mengkhianati Sang Maha Besar itu. Saya mau katakan ini penting. Bapak Ibu Saudara, kedekatan saudara dengan Allah membuat kita punya pengakuan yang maha besar. Dan tidak sedikit pun untuk soal cari aman, aku mengkhianati Sang Agung yang maha besar itu. Ini konsep iman menurut saya. Kekristenan kita tidak ditandai dengan ibadah saja. Tapi bagaimana kita mengalami kehadiran dan pengakuan Almighty God itu dalam hidup. Itu akan membuat kita bilang tidak, dan tidak. Saya percaya 2 malam 3 hari Bapak Ibu di sini adalah ekspresi pengakuan GPIB tentang besarnya Tuhan yang memelihara gereja ini. Yang olehnya berbagai kesepakatan yang nanti akan dibaca sebelum penutupan ini, hasil rakerdal ini, muaranya cuma satu. Gereja ini tidak akan menajiskan diri pada hal-hal prinsipil tentang Tuhan dan kemuliaan. Bahwa apapun target untuk membesarkan ekonomi gereja ya bukan jemaat.
Kalau jemaat kita bicara kas jemaat, tapi gereja kita bicara eklesia. Bagaimana gereja, eklesia itu orang-orang percaya. Bagaimana orang-orang itu mampu dan besar. Dalam kemampuan mandiri secara ekonomi, kan Bapak Ibu punya target berapa hari ini. Dan berbagai kesepakatan itu kiranya tidak ada satupun peraturan, mau dan kehendak Allah dilonggarkan demi satu kepentingan. Itu yang Daniel backing. Dan saya percaya GPIB punya prinsip ini. Untuk Tuhan dan kemuliaan Allah, PEG akan jalan supaya orang bisa melihat dan membuat pengakuan bahwa Allah Trinitas yang kita sembah membesarkan GPIB bukan cuma secara iman, tapi kemampuan ekonomi gereja pun mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Terakhir, ada banyak dana yang keluar untuk pelaksanaan kegiatan ini. Bapak Ibu berangkat terutama dari luar Jakarta. Sebentar laporan akan dibaca, hasilnya akan disampaikan. Ayo dong, hal yang besar dan agung dan mulia yang telah kita buat di sini, kiranya tidak berhenti di milenium. Kiranya benar utusan-utusan jemaat membawa pulang dan kemudian memikirkan dengan benar strategi yang tepat di tiap lokal yang berbeda-beda ini supaya benar kemuliaan Tuhan dinyatakan seperti Daniel membawa dirinya untuk tidak menajiskan dan orang mengagungkan Allah. Jadi kalau orang-orang lain bilang kiranya kita tidak pulang dengan tangan hampa, saya mau bilang tolonglah, jangan lupa, jangan sampai hampa-hampa. Bawalah sesuatu ke jemaat, biayanya gede loh. Pendeta Ihalo almarhum mengajarkan saya sampai dan bahan bahasa ini saya sudah selalu saya sampaikan ke orang-orang lain. Dia bilang gini, man, yang kau bawa ke gereja itu ngana pedoi, ale pun duit. Itu waktu beliau di Makassar. Ketika masuk kantung gereja, itu berubah jadi bahan kantong inventaris gereja. Itu menjadi gereja pun duit. Ketika P4 bilang Tuhan terimalah persembahan itu, berubah dari ale pun duit, gereja punya duit, jadi Tuhan punya duit. Tuhan punya. Menarik. Bagi saya itu bahasa sederhana tapi iya ya. Dan kita punya tanggung jawab untuk pulang mengolahnya supaya pembangunan ekonomi gereja ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal spiritual. Tuhan ditinggikan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.